Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Yaska dengan NIM 19651008 dari kelas 7A Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hubungan Analisis Biaya, Volume, dan Laba. Pengertian analis biaya, volume, laba adalah salah satu alat bantu untuk perencanaan jangka pendek yang mana analisis ini merupakan analisis terhadap hubungan ketiga elemen penting, yaitu biaya, volume, dan laba. Adapun manfaat dari analisis ini adalah yang pertama, pengaruh perubahan biaya variabel atau tetap terhadap biaya. Yang kedua, besarnya kapasitas produksi yang harus dijual agar perusahaan tidak rugi. Yang ketiga, tambahan laba akibat tambahan produk yang dijual. Dan yang keempat, yaitu komposisi produk yang harus dijual agar dapat dicapai laba yang maksimal. Kemudian masuk ke break-even point atau BEP. BEP adalah suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu, keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Dalam analisis digunakan dasar anggapan sebagai berikut. Yang pertama, harga jual produk persatuan tetap sehingga penghasilan penjualan dapat digambarkan dalam garis lurus. Yang kedua, semua biaya dapat dikelompokkan dalam elemen biaya tetap dan variabel. Yang ketiga, harga dari biaya tetap pada berbagai tingkatan. Yang keempat, kapasitas yang dimiliki perusahaan tidak berubah. Yang kelima, tingkat efisien dari perusahaan tidak berubah. Yang keenam, tingkat dan metode teknologi yang dimiliki perusahaan tidak berubah. Dan yang ketujuh, produk dalam berbagai tingkatan penjualan tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Yaska dengan NIM 19651008 dari kelas 7A Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hubungan Analisis Biaya, Volume, dan Laba. Pengertian analis biaya, volume, laba adalah salah satu alat bantu untuk perencanaan jangka pendek yang mana analisis ini merupakan analisis terhadap hubungan ketiga elemen penting, yaitu biaya, volume, dan laba. Adapun manfaat dari analisis ini adalah yang pertama, pengaruh perubahan biaya variabel atau tetap terhadap biaya. Yang kedua, besarnya kapasitas produksi yang harus dijual agar perusahaan tidak rugi. Yang ketiga, tambahan laba akibat tambahan produk yang dijual. Dan yang keempat, yaitu agar dapat dicapai laba yang maksimal. Kemudian masuk ke break-even point atau BEP. BEP adalah suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu, keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Dalam analisis digunakan dasar anggapan sebagai berikut. Yang pertama, harga jual produk persatuan tetap sehingga penghasilan penjualan dapat digambarkan dalam garis lurus. Yang kedua, semua biaya dapat dikelompokkan dalam elemen biaya tetap dan variabel. Yang ketiga, harga dari biaya tetap pada berbagai tingkatan. Yang keempat, kapasitas yang dimiliki perusahaan tidak berubah. Yang kelima, tingkat efisien dari perusahaan tidak berubah. Yang keenam, tingkat dan metode teknologi yang dimiliki perusahaan tidak berubah. Dan yang ketujuh, produk dalam berbagai tingkatan penjualan tetap. Terdapat 3 jenis biaya berdasarkan BEP. Yang pertama yaitu ada biaya variabel.
Yang kedua, biaya tetap. Dan yang ketiga yaitu biaya semi variabel. Kemudian masuk ke BEP untuk sales mix. Sales mix atau bauran pemasaran menggambarkan perimbangan hasil penjualan antara beberapa macam produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Berikut adalah contoh bagaimana cara menghitung BEP untuk sales mix. Perusahaan Pesut Indah menghasilkan dua macam produk, yaitu produk A dan produk B. Data yang dapat dihimpun untuk kedua produk tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat biaya variabel. Untuk produk A sebesar 180.000, sedangkan untuk produk B sebesar 120.000, sehingga total biaya variabel adalah sebesar 300.000. Kemudian, biaya tetap. Biaya tetap untuk produk A sebesar 60.000, sedangkan untuk produk B sebesar 120.000, sehingga totalnya yaitu 180.000. Kemudian masuk ke biaya total. Untuk produk A sebesar 240.000, sedangkan untuk produk B 240.000 juga, sehingga totalnya yaitu sebesar 480.000. Dan yang terakhir yaitu laba. Untuk produk A labanya sebesar 60.000, sedangkan untuk produk B labanya sebesar 60.000 juga, sehingga total laba untuk kedua produk adalah sebesar 120.000. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa sales mix A banding B sama dengan 1:1, yaitu 300.000 dibandingkan dengan 300.000. Sedangkan untuk produk mix yaitu A banding B sama dengan 2,5 dibanding 1, yaitu 10.000 dibanding 4.000. Untuk menghitung BEP rupiah total dapat dihitung dengan rumus yaitu FC dibagi dengan 1 dikurang VC dibagi dengan sales sama dengan 180.000 dibagi dengan 1 dikurang 300.000 dibagi 600.000 sama dengan 180.000 dibagi dengan 0,5 menghasilkan 360.000. Sehingga BEP rupiah untuk produk A sama dengan setengah dikalikan dengan 360.000 sama dengan 180.000. Sedangkan untuk BEP produk B yaitu setengah dikalikan dengan 360.000 sama dengan 180.000. Kemudian untuk BEP unit produk A sama dengan 180.000 dibagi dengan 30 rupiah sama dengan 6.000 unit. Sedangkan untuk BEP unit produk B sama dengan 180.000 dibagi dengan 75 rupiah menghasilkan 2.400 unit. Dia masuk ke perlakuan unsur pajak. Jadi, setiap penghasilan yang diperoleh oleh suatu perusahaan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka, dalam hal ini akan berpengaruh di dalam perhitungan BEP. Contohnya yaitu pada PT Kalamur yang menghasilkan satu macam produk. Data biaya yang diperkirakan untuk tahun 2009 adalah sebagai berikut. HPP variabel per unit sebesar Rp150, biaya pemasaran variabel per unit Rp18, biaya administrasi variabel per unit Rp12, biaya tetap Rp14.400.000, harga jual per unit Rp300, dan tarif pajak yang digunakan yaitu 25%. Selain itu, perusahaan menginginkan laba bersih sesudah pajak sebesar Rp900.000. Maka, tingkat penjualan yang harus dicapai dapat dihitung dengan rumus BEP unit sama dengan FC ditambah laba sesudah pajak dibagi dengan HJ dikurang VC sama dengan 14.400 ditambah 900.000 dibagi 1 dikurang 0,25 dibagi 300 dikurang 180 sama dengan 14.400 ditambah 1.200 dibagi dengan 120 menghasilkan 130.000 unit. Jadi, untuk tingkat penjualan yang harus dicapai, jika ingin menginginkan laba bersih sesudah pajak sebesar Rp900.000, maka harus menghasilkan 130.000 unit.
Baik, demikian yang dapat saya presentasikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.